Rahasia besar pinjaman online untuk nasabah gagal bayar. Kalian gagal bayar di aplikasi besar, Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, HCI, dan lain sebagainya. Mereka memiliki rahasia besar yang mungkin memang nasabah gagal bayar tidak ketahui. Apa rahasianya saya akan bongkar di sini, simak ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas nih rahasia besar pinjaman online untuk nasabah gagal bayar. Kalau kalian tidak tahu rahasia ini dan tidak bisa menyelesaikan rahasia ini, mungkin kalian akan terus bergelut di yang namanya aplikasi pinjaman online. Kalian tidak akan pernah terlepas dari yang namanya aplikasi pinjaman online. Sebelum saya bahas ke topiknya, yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini, kawal channel ini untuk menjalankan program bebas hutang, karena program ini saya ingin jalankan untuk melepaskan nasabah dari yang namanya jeratan pinjaman online dari penghasilan channel ini ya. Jadi support terus channel ini, mudah-mudahan program bebas hutang bisa berjalan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita membahas topik kali ini. Di sini kalian harus tahu rahasia aplikasi pinjaman online untuk nasabah gagal bayar. Tujuan aplikasi pinjaman online untuk nasabah adalah apa? Kalau kalian gagal bayar dan memang tidak sanggup melakukan pembayaran dan kalian masih menanyakan aplikasi mana yang ada DC-nya, aplikasi mana yang sebar data, aplikasi mana yang memang melakukan teror, tujuan kalian itu untuk apa? Karena percuma kalau kalian tidak sanggup bayar dan mengetahui itu semua juga, ini tidak akan menyelesaikan masalah, namun ini akan menambah masalah. Masalahnya apa? Adalah masalah ketakutan di diri kalian sendiri. Nah, rahasia aplikasi pinjaman online adalah membuat nasabah itu merasa takut. Karena kalian harus tahu sebenarnya pinjol itu lebih takut jika kalian berani. Kalau kalian semakin takut, berarti pinjol ini berhasil membuat kalian takut dan nantinya kalian itu bisa melakukan misalkan gali lubang tutup lubang, melakukan pembayaran dari sana dari sini, melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Karena rasa takut itu muncul di diri kalian sendiri, yang sebenarnya ini kalian ciptakan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan bodoh yang kalian pertanyakan. Harusnya jika kalian ingin terlepas dari yang namanya jeratan pinjaman online ini, kalian jangan pertanyakan hal itu. Saya bukan merasa capek, tapi saya hanya merasa kasihan kepada kalian bahwa kalian itu menciptakan ketakutan kalian sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak penting. Kalau kalian merasa memang tidak sanggup bayar, udah kalian hilangkan, bunuh semua rasa ketakutan itu. Dari mana awalnya? Dari pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak penting, yang memang tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menambah masalah. Nah, rahasia besarnya dari pinjol ini sebenarnya adalah menciptakan rasa takut dari nasabah yang gagal bayar, yaitu dengan teror-teror debt collector, kedatangan DC, seperti ancaman-ancaman DC mau datang ke rumah, ancaman-ancaman nasabahnya dibawa ke jalur hukum, ancaman-ancaman sebar data. Itu adalah rahasia pinjol untuk menciptakan ketakutan kepada kalian. Kalau kalian sudah merasa takut, si pinjol ini maka merasa berhasil telah menciptakan rasa takut. Dan kalau kalian memang sudah merasakan takut ini, maka kalian akan mendapatkan dampaknya, yaitu tidak akan pernah keluar dari yang namanya jeratan pinjol ini. Nah, kalau kalian bisa menghilangkan rasa takut dan berani melawan rasa takut itu dan berani menghilangkan rasa takut itu, maka pinjol ini sebenarnya lebih takut daripada diri kalian sendiri. Karena kalau kalian berani, misalkan nih 50% aja orang berani menghadapi gagal bayar, tidak takut sama DC, tidak takut sebar data, tidak takut dengan ancaman-ancaman, maka pinjol akan merasa lebih takut lagi karena mereka tidak akan bisa membuat kalian membayar hutang kalian, teman-teman, seperti itu. Ya, memang dalam hal apapun yang namanya hutang memang harus dibayar, tapi di sini memang kita lihat juga keadaan kita. Kalau memang tidak sanggup bayar, cara menghentikan pinjaman online ini adalah dengan cara stop bayar.
kalian perbaiki dulu ekonomi kalian, perbaiki dulu kehidupan kalian. Jangan sampai kalian terus-menerus di dalam jerumusan yang namanya pinjaman online yang tidak ada habisnya dengan bunga-bunga yang menumpuk. Kalian terus gali lubang tutup lubang, ambil sana ambil sini hanya untuk menutupi bunganya saja, sedangkan di pinjol ini sendiri hutang kalian tidak akan pernah berkurang. Itu memang yang ingin diciptakan oleh pinjol ini. Nah, untuk ini saran saya, buanglah rasa takut itu, hancurkan rasa takut itu. Dari mana awalnya? Dari mulai teror. Kalian bunuh semua teror-teror, mungkin dari yang namanya dari awal itu adalah kartu dan juga WhatsApp. Karena mereka itu menyebarkan teror ke sana, menyebabkan rasa takut ke kartu kalian, ke WhatsApp kalian. Kalian bunuh itu semua, kalian akan merasa tenang nantinya. Jadi bebaskan diri kalian, jangan sampai kalian sudah terbebas tapi malah membuat lubang penyakit kalian sendiri dengan memikirkan pikiran teror-teror dari pinjol yang memang hanya sebatas gosip belaka, karena memang tujuannya adalah mengancam, tidak dilakukan. Seperti ancaman-ancaman DC akan datang, ancaman-ancaman jalur hukum, ancaman dan sebar data. Tapi kenyataannya itu tidak dilakukan oleh pinjol itu sendiri, karena memang tujuannya itu hanya membuat kalian takut terlebih dahulu. Nah, kalian buang itu semua, jadi hiraukan semua penagihan jika kalian memang tidak sanggup melakukan pembayaran, dan hapus semua, bunuh semua dari mulai awal teror itu berada, yaitu mulai dari kartu dan juga WhatsApp. Hilangkan itu, maka kalian akan merasa tenang dan nantinya kalian juga akan terlepas dari yang namanya pinjaman online. Karena kalian harus tahu ujung dari pinjol ini sendiri. Ujung dari pinjol ini adalah hukumnya perdata. Walaupun kalian tidak bayar sama sekali, di sini ujungnya akan tetap lunas dan hangus walaupun kalian memang tidak bayar sama sekali. Karena itulah peraturan dari yang namanya pinjol. Sebagian pinjol juga mendapatkan asuransi, jadi hutang kalian juga dibayar oleh asuransi. Jadi kalian nggak perlu takut. Jadi kalian lepaskan saja daripada kalian menambah beban hidup kalian sendiri, menambah ketakutan, menambah stres, depresi, bahkan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Seperti melepaskan hidup, itu sudah benar-benar keterlaluan dan memang tidak perlu kalian lakukan hanya dengan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Itu sih rahasia besar aplikasi pinjol untuk nasabah gagal bayar. Mudah-mudahan di sini kalian paham dan mengerti dan bisa memulai menghilangkan rasa takut ini, melepaskan pinjol ini, dan juga kalian nantinya bisa terbebas dari yang namanya pinjaman online. Itu sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.